Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Maulida Aulia, dalam acara Talk. Kali ini, episode hari ini, kita akan membahas mengulik UBC Radio Universitas Tidar Magelang bersama Haura. Nah, untuk kesempatan kali ini sangat disayangkan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Maka dari itu, saya nanti akan menghubungi Haura secara virtual. Oke, langsung saja saya sambungkan. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber hari ini, yaitu Anissa Haura Salsabila. Selamat siang, Mbak Haura. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, gimana nih kegiatannya? Maaf ya. Kegiatan hari ini gimana? Kegiatan sehari ini sih nggak ngapa-ngapain ya, UAS. Paling ngerjain UAS. Iya. Ya, kayak gitu-gitu aja sih. Terus ngomong-ngomong tentang organisasi di kampus, Mbak Haura ikut apa aja sih di organisasi kampus? Kalau saat ini sih aku ikut himpunan 1, terus UKM 1. Kalau himpunannya kan HMIK kan, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Terus kalau UKM-nya aku itu ikut UBC Radio. Nah, ini menarik nih. Berbicara tentang UBC, sebenarnya boleh dijelasin nggak sih UBC itu apa? Ngapain aja gitu organisasinya? Boleh. Jadi UBC itu kan UKM ya sebenarnya di Iya. Udah bisa dengar suaranya nggak? Oke, udah bisa. Aduh, Oh iya. maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh dilanjutin yang tadi. Apa sih itu UKM UBC? Oke, jadi UKM UBC itu di Universitas Tidar sendiri, karena dia itu kan UKM radio sebenarnya. Jadi dia itu apa ya, bisa dibilang dia itu di dalam UBC itu nanti kita diajarin tentang kepenyiaran, terus juga ada juga sedikit tentang public speaking-nya. Nah, nanti di situ kita tuh belajar bikin skrip, terus juga ada bikin VO, voice over, terus kita diajarin juga gimana siaran, terus nanti kalau misalnya udah mumpuni lah, udah bisa gitu untuk siaran, nanti kita bisa siaran di situ gitu. Karena kan, tapi untuk saat ini kita itu belum siarannya itu masih belum bisa didengerin karena masih terkendala. Belum bisa siaran. Nah, terkendala apa gitu tadi? Kalau boleh tahu, UBC itu udah punya kayak channel sendiri nggak? Misalnya kayak punya radio atau channel YouTube gitu. Kalau UBC sebenarnya itu kita bisa siaran, alatnya bisa, cuman belum bisa didengerin gitu karena terkendala sama kita kan udah nggak pakai frekuensi nih, kita tuh pakai aplikasi kalau UBC. Yeah. Nah, aplikasinya itu masih dalam perbaikan, jadi belum bisa didengerin gitu kalau misalnya kita mau siaran. Jadi siarannya tuh terkendala itu. Tapi buat apa ya, bukan solusi sih, kayak jalan lainnya, kita tuh ada podcast. Oh, Di iya. situ podcast. Kemarin sempat udah ngeluarin berapa episode juga, bisa didengerin di platform kayak Spotify, Anchor, kayak gitu ya. Sama ada YouTube-nya UBC juga, cuman kalau misalnya itu kita lebih ke podcastnya itu sih, lebih ke Spotify dan lain-lain gitu. Nah, ngomong ini tadi kan itu pakainya milih jalan tengahnya itu milih podcastnya. Kalau boleh tahu itu nama podcastnya apa sih? Tetap UBC atau kayak misal ada segmen apa gitu? Nama yang unik. Gitu. Nama podcastnya sih UBC tetap. Mm. Episodenya beda tema. Kita ada kadang tema tentang
psikologi, terus juga ada tentang kuliah kayak kehidupan kampus, terus ada tentang percintaan juga kayak gitu-gitu. Tiap episodenya tema. Tanya lagi nih di dalam UBC itu kan kayak tadi tuh yang FO, terus yang apa tadi itu kayak termasuk divisi atau gimana sih? Yang voice over kayak gitu-gitu ya. Iya, yang pembagian itu loh. Kayak tugasnya apa itu bisa dilakukan semua orang apa gimana gitu? Iya sih, kalau misalnya kayak buat skrip terus voice over itu sebenarnya semua anggota itu tetap harus bisa bikin kayak gitu ya, karena kan sebenarnya kalau di UBC itu tuh ada yang namanya mentoring. Nah, di mentoring itu nanti tuh kita kayak dikasih tahu gimana cara bikin skrip yang baik, terus juga VO yang baiknya tuh gimana gitu. Terus nanti di mentoring itu kalau di UBC itu sama yang jadi mentornya itu tuh kayak kakak tingkatnya gitu loh, seniornya. Oh iya. Jadi nanti kita dikasih tahu deh sama kakaknya skrip yang bener tuh kayak gini, gini, terus VO-nya tuh baiknya kayak gini loh, kayak gini, terus tekniknya mungkin kayak gitu. Kalau kamu sendiri tuh kamu lebih condong ke FO apa ke bikin skrip atau yang lain? Apa kamu semuanya bisa gitu? Kalau aku sendiri sebenarnya lebih kalau lebih suka sih lebih suka bikin VO ya. Iya. Ya bikin voice over-nya. Cuma kalau sebenarnya kalau bikin skrip bisa. Cuma agak butuh waktu juga sih buat mikir kontennya kan, buat mikir isinya, terus segala macamnya gitu. Ini kan kayak maba kan bisa langsung daftar ke UBC. Nah, berarti tuh kamu jadi kakak tingkatnya dong. Terus kamu juga nge-mentorin anak baru yang ada di UBC. Iya, kalau yang di rekrutmen sekarang oprek kan maba bisa masuk. Tapi kan ini kan kalau di yang masa sekarang ini itu masih ada kakak tingkat satu lagi kan di atas aku. Iya. Angkatan di atas aku. Nah, tetap mentor utamanya itu mereka gitu. Jadi kalau misalnya di angkatan aku itu kayak cuma mendampingi gitu loh, mendampingi kakak-kakaknya, tapi si mentor utamanya tetap kakak tingkat. Tetap kakak tingkat. Nah, kan UBC itu kan terkenal sama itu ya kayak komunikasinya. Nah, terus itu yang anggota UBC itu semuanya dari anak Ilkom atau kebanyakan malah dari fakultas lain atau gimana? Sebenarnya malah kalau anggota UBC sekarang itu banyak FKIP banyak FKIP, itu. iya. Tapi Ilkom juga banyak karena kan mungkin itu satu jalur lah ya sama anak Ilkom tentang kepenyiaran kayak gitu-gitu. Tapi dari fakultas lain juga banyak sih. Wah, kan di UBC ini kamu katanya kamu kan sekarang jadi itu ya wakil ketua dari UBC. Nah, gimana sih perasaan kamu pas kamu dinyatain jadi wakil ketua? Itu periode 2021 kan? Oh, iya. Ya, gimana nih? Perasaan aku sebenarnya apa ya? Lebih ke nggak bisa dideskripsiin sih, kayak itu kan sebenarnya kemarin pas acara upgrading UBC itu setahu aku itu tuh pemilihan ketua doang, enggak ada, maksudnya pemilihan wakil tuh nggak masuk list gitu. Iya. Nah, tapi ternyata setelah ketua terpilih itu langsung nunjuk wakil gitu loh. Iya. Nah, terus kamu ditunjuk langsung gitu? Ya, tapi hamin berapa hari acara itu, hamin dua acara itu tuh tadi kan yang jadi ketua itu Mas Adi tuh udah
sempat ngobrol ke aku, udah sempat minta Mas Teh buat jadi kandidatnya gitu, kandidat wakilnya. Tapi waktu itu tuh aku masih bilangnya bentar deh Mas, aku mikir-mikir dulu. Nah, aku kira kan karena itu kandidat beberapa nama gitu loh, bukan cuma namaku aja. Ternyata pas hari hanya Mas Adi cuman nyimpen nama aku doang, nyebutin nama aku aja. Ya udah di situ aku langsung disuruh mutusin kan mau bersedia mendampingi Mas Adi sebagai wakil apa enggak gitu. Terus ya dengan melalui segala pertimbangan dari teman-teman, dari kakak-kakak tingkat juga, itu akhirnya aku iya gitu. Kalau boleh Sebenarnya tahu lebih nggak? perasaan kaget sih. Apa perasaan apa? Kaget gitu. Kaget. Oh, Iya. Nah, terus di UBC kan pasti ada yang penanggung jawab, biasanya dari dosen atau dari apa gitu. Di UBC itu sendiri siapa ya, Hau? Maksudnya yang kayak Pembina. pembina. Nah, pembinanya itu kita ada 2, Mbak Kanisa sama Mbak Nurul. Dosen Ilkom semua kan itu. Iya. Terus pengalamanmu selama di UBC, coba kamu bisa ceritain kayak awal masuk kamu kok bisa milih UBC, kenapa nggak yang lain gitu? Boleh nggak sedikit aja, Hau? Apa ya? Sebenarnya kalau UBC tadinya tuh aku sempat dilema, anjay. Dilemanya itu sempat dilema karena mau milih LPM atau UBC. Nah, tapi aku pikir lagi kayak aku tuh kayak lebih tertarik ke penyiarannya gitu loh, ke radionya. Terus aku juga kayak ya mungkin ini bisa, karena kan aku kadang aku tuh suka malu kalau ngomong di depan orang. Jadi kayaknya kok lebih nyaman kalau misalnya kita tuh ada di belakang gitu. Maksudnya ada suara tapi orang nggak tahu siapa kita gitu, cuma tahu suara kita aja gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke UBC. Selama di UBC kamu udah bikin kayak menghasilkan project apa voice over gitu apa aja sih? Pernah nggak? Jawab dulu. Maksudnya kamu udah pernah bikin project gitu loh, pengisi suara? Kalau aku sendiri itu podcast sih, kemarin sempat ngisi podcastnya UBC. Ya. Sama partner juga, sama anak UBC juga, karena kita tandem berdua gitu. Boleh, kalau boleh tahu bisa episodenya biar teman-teman pada nonton gitu, yang dengerin gitu. Episodenya tentang waktu itu tentang bukan. Waktu itu tentang pokoknya percintaan, tentang LDR atau apa gitu, aku lupa. Iya. Itu kalau bikin podcast gitu biasanya itu kayak pengalaman pribadi atau emang lihat-lihat gimana situasinya gitu? Kalau kemarin itu kita berdua itu ada yang dari pengalaman pribadi, terus juga ada yang kita nyari juga kan, maksudnya nyari bahan juga dari internet gitu, terus ada juga yang dari pengalaman teman-teman, jadi kita rangkum gitu jadi satu untuk di akhirnya nanti dibawain di podcast itu dengan gaya-gaya kita sih, maksudnya kayak kita ngobrol kayak gini aja. Oh, berarti sebelum bikin podcast itu harus nyusun skripnya gitu? Iya, ya sebenarnya nggak harus nyusun skrip ya. Yang penting kita kayak tahu gitu loh urutannya. Karena kan kita tandem berdua tuh. Kita harus tahu pembagiannya. Kayak misalnya, oh kamu ngomong yang bagian ini, terus nanti aku ngelanjutinnya yang gimana di bagian apa. Kayak lebih pembagiannya sih.
Terus kalau yang nyusun skripnya itu kalian berdua apa emang ada tim buat nyusun skrip? Misalnya mau bikin podcast ini terus disusun sama timnya gitu. Kita berdua. Jadi kayak mulai dari nyusun skrip, terus nanti pengeditan suaranya itu tetap yang mengisi podcast sih yang ngejalanin gitu. Nanti dari pihak apa sih, kan ini kan dipegang sama ada divisi yang memegang podcast ini sendiri kan. Nanti dari divisi itu dia yang up-nya gitu. Dia yang up, dia yang publikasiin. Nah, kan kamu tadi kayak bilang kamu lebih ke arah voice over nih. Kamu bisa nggak sih kayak niruin tokoh kartun atau yang lucu-lucu gitu, Hel? Apa kamu Aku cuma nggak yang bisa. kayak formal-formal gitu? Kalau untuk impress, maksudnya kayak niruin suara Ya. orang, suara kartun itu aku nggak bisa sih kayaknya. Kayak aku lebih cuman kalau disuruh bacain apa, suruh dialog apa atau gimana itu mungkin masih bisa. Kalau buat niruin impersonate orang itu aku nggak bisa. Oh, gitu. Eh, Kayaknya udah deh pembicaraan kita hari ini. Terima kasih ya buat Aura telah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol tentang UBC.